Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, yang pastinya tidak selamat malam. Selamat datang di laboratorium saya, praktikum algoritma pemrograman, dan kali ini bahasan kita akan membahas tentang modul 8, yaitu operasi file. Sebelum itu, kita harus memahami dulu tujuan praktikum kita kali ini. Yang pertama adalah kita memahami cara membuka dan menutup file. Yang kedua, kita memahami cara membaca dan menulis pada file. Yang ketiga, kita memahami cara truncate dan mengubah data pada file. Sebelum kita masuk, apa itu file? File adalah identitas dari data yang disimpan di dalam berkas sistem yang dapat diakses dan diatur oleh pengguna. Biasanya, file ini digunakan untuk menampung data-data selama operasi program atau menampung data-data hasil dari operasi sebuah program. Jadi file itu tidak hanya untuk menampung saja sebenarnya, tapi juga file itu bisa kita panggil kembali, bisa kita olah kembali, bisa kita save, bisa kita tulis kembali, bisa kita simpan kembali seperti itu. Bisa kita buka kembali dan bisa kita edit. Oke, penyimpanan. Penyimpanan dalam program itu sebenarnya ada banyak ya, tapi kita bahasanya di sini pertama dalam program itu ada yang namanya variabel. Variabel itu adalah penyimpanan yang bersifat sementara. Maksudnya sementara itu apa? Berarti ketika sebuah program sudah ditutup atau di close, maka data yang ada dalam variabel itu juga akan ikut terhapus dari sebuah memori. Jadi tidak jangka panjang. Nah, berbeda dengan penyimpanan data berbasis file, dia akan tersimpan terus walaupun program sudah di close ataupun di shutdown, file itu akan tetap aman terjaga di dalam .txt atau nanti file yang akan kita simpan nantinya. Itu perbedaan dari variabel dan penyimpanan berbasis file. Makanya kita sangat perlu penyimpanan berbasis file apabila kita ingin menyimpan data yang bersifat jangka panjang atau ingin diproses selanjutnya. Jadi operasi file itu ada apa aja? Yang pertama kita membuat file atau create, membuka dan menutup file, open dan close, truncate, mengubah file atau menghapus file, dan kemudian membaca dan menulis atau read and write file. Membuat file itu yang perlu kita ketahui sebelumnya, yang pertama kali kita ketahui adalah bagaimana cara mendeklarasikan sebuah variabel file stream. Karena apa? Karena untuk membuat sebuah file kita membutuhkan variabel file stream. Untuk sintaksnya adalah file, pointer, dan nama dari variabel filenya. Misalnya, file pointer saya itu boleh, atau file pointer nama kamu juga boleh. Nah, setelah kita membuat variabel filenya, variabel file streamnya, maka kita menggunakan dua fungsi untuk membuka dan menutup. Yang pertama, fungsi fopen itu berfungsi untuk membuka dengan sintaks umumnya yaitu letak filenya. Ini di sini adalah atau bisa kita bilang letak filenya, directory filenya. Kemudian di sini adalah jenis operasinya. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian fungsi untuk menutup file itu ada dua. Fclose itu untuk menutup sebagian atau variabel file yang telah dipilih. Salah satu aja. Tapi kalau fclose all, maka dia akan menghapus atau menutup semua file stream yang terbuka. Oke? Ini nama variabel file ini sesuai dengan nama di sini ya, deklarasi kita. Kemudian operasi truncate. Truncate itu berfungsi untuk menghapus dan mengubah isi dalam sebuah file. Truncate akan menghapus satu line dalam file. Kemudian operasi read dan write file. Jadi ada banyak, ada fcan or fget, fprint or fput, dan mode-mode operasi ya. Nah, jadi yang perlu kita ingat yang biasanya kita pakai itu adalah untuk membaca yaitu fcan, dan kemudian untuk writing itu biasanya kita menggunakan fprint. Oke? Jadi cukup mudah untuk diingat pada dasarnya itu. Sama ketika kita menjalankan sebuah program dan kita menginginkan input dari user atau input keyboard, maka kita menggunakan scanf. Nah, bedanya ini untuk file, maka kita menambahkan huruf F di depan fscanf. F di depan scanf-nya. Jadi dibacanya fscanf. Begitu juga fprint. Kita ingin menulis atau menampilkan data di dalam file, maka kita menggunakan printf. Hanya saja ini kita dalam konteks file, maka kita tambahkan F di depan printf-nya. Seperti itu. Nah, beda
Ada juga fget dan fputs. Nah, bedanya fget dan fputs ini dia khusus untuk string. Kalau fgen, fprint ini dia bisa tergantung tipe data yang kita ingin masukkan. Seperti itu. Oke, terkhusus untuk string kita bisa menggunakan fget dan fput. Untuk membaca fget dan untuk menulis adalah fput. Kemudian di sini ada mode-mode operasi file yang perlu kalian ingat, dan tentunya kalian harus hafal di luar kepala. Yang pertama, modenya ada R, artinya membaca file. File harus sudah ada, berarti kalau file tidak ada maka mode ini akan mengembalikan nilai 0. W atau write, menulis file yang sudah ada akan dihapus, gitu ya. Kemudian di sini ada A, append, ya itu bahasa Inggrisnya, membuka file yang sudah ada dan pada prosesnya dilakukan penambahan saat menulis. Jika file belum ada maka otomatis akan dibuat. Jadi pada intinya itu akan menambahkan file terus turun ke bawah. Terus ada R+, ini adalah membaca file tetapi juga memiliki fungsi lain, yaitu dapat menulis. Jadi kalau dengan R+ ini dia juga selain membaca juga bisa menulis. Jadi efisiensi, kita tidak perlu membuat variabel banyak-banyak atau file stream terlalu banyak. Kemudian write+, menulis file tetapi juga dapat membaca. File yang sudah ada akan dihapus. Seperti itu. Kemudian append+, membuka file yang sudah ada dan prosesnya dilakukan penambahan saat menulis dan dapat membaca file. Ini harus kita hafalkan mode dan artinya, ya, simbol dan artinya. Baik. Contoh penggunaan operasi file. Misal, di sini kita mendeklarasikan file stream atau variable file dengan nama fp. Nah, setelah kita deklarasikan, jangan lupa pointernya di depan. Kita masukkan nilai ke dalam variabel file ini, yaitu adalah dengan menggunakan fungsi fopen atau untuk membuka file, kemudian directory filenya, karena directory file docs.txt ini nyatu atau satu directory file dengan sintaks program ini, maka kita tidak perlu secara detail menuliskan directory filenya, tapi apabila file.txt ini terdapat di sistem 32 atau lainnya, maka kita perlu secara detail menuliskannya. Kemudian di sinilah baru mode-mode yang tadi saya jelaskan di sini. Ya, kalau di sini dia memilih W+, berarti dia bisa membaca juga, bisa menulis juga, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita ingin melakukan input pada string, karena bagaimana cara mengetahuinya? Karena di sini ada fget. Fget itu sintaksnya adalah char nama stringnya char pointer str, kemudian panjangnya ini adalah intp, ini adalah panjangnya, kemudian file.fp ini adalah nama variabel filenya. Kemudian kalau untuk fput dia menggunakan sama formatnya, hanya saja dia tidak membutuhkan panjang dari stringnya, seperti itu. Untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan pada saat praktek coding. Kemudian, sequential file yang terdiri dari jenis rekaman yang sama dan disimpan di perangkat penyimpanan sekunder. Urutan fisik rekaman mungkin didasarkan pada pengurutan nilai dari satu atau lebih item data atau bidang. Nah, untuk pembahasan sequential file tampaknya akan seperti ini kurang lebih ya, tampak sequential file. Tapi untuk lebih detailnya akan dilakukan di praktek coding. Kita akan mengimplementasikan sequential file ini ke dalam sebuah codingan live oleh Bang Dendi. Langsung saja kepada Bang Dendi, dipersilakan. Halo semuanya, jadi sekarang kita akan masuk ke coding practice-nya. Nah, jadi pada coding practice kali ini kita akan melakukan suatu operasi file sekuensial. Nah, coding practice-nya ini sendiri kalian bisa temui di modul, itu ada di halaman 61. Nah, jadi kita bahas sedikit ya. Jadi kalau di operasi file sekuensial, itu dia pembacaan dan penyimpanan datanya itu dilakukan dengan urutan tertentu gitu. Nah, kita langsung aja nih ya, mungkin biar pada ngerti gimana. Kalian buat dulu
Kalau di sini kebetulan saya sudah buat ya projectnya ya. Kalian dulu buat project pakai dengan menggunakan bahasa C pada kode blok kalian. Kalian bebas kasih nama apa aja. Lalu setelah kalian selesai membuatnya, kalian pergi ke folder proyek kalian. Lalu buat sebuah file teks dokumen, file dengan format txt ya. Nah, kalau di sini saya kasih nama filenya data. Kalian bebas mau kasih nama apa aja. Nah, lalu dari file ini kalian bisa ngisi dengan nama yang ada di sini. Maksudnya isi filenya dengan data yang ini ya. Kalian tinggal copy paste aja. Dan pastikan filenya berhenti di bagian baris terakhir. Kalian save. Nah, setelah kalian selesai membuat itu, kalian kembali ke kode blok kalian. Lalu di sini pertama-tama kita akan mendeklarasikan beberapa variabel. Nah, jadi pada variabel yang pertama itu kita beri nama dengan request. Nah, fungsi dari variabel request ini nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan instruksi dari user. Nah, selanjutnya ada variabel ACC. Variabel ACC ini kita akan gunakan untuk menyimpan data yang pertama ini. Nah, mungkin biar agak lebih jelas, program yang akan kita buat ini nantinya bisa menampilkan data dari file ini, dan datanya itu ini merupakan seperti program bank gitu ya, jadi buat pengecekan saldo. Nah, yang di bagian depan ini istilahnya kayak nomor rekeningnya, lalu ini nama pemilik rekeningnya. Nah, tanda plus atau minus ini, operan ini nih, itu karakter ini menandakan apakah pengguna ini memiliki akunnya itu bentuknya debit gitu ya, atau saldonya itu kredit gitu. Nah, kalau kredit kan berarti dia ngutang gitu ya, makanya di sini operannya minus. Kalau plus, kalau debit kan dia surplus gitu ya, ada isinya dalam rekeningnya, makanya di sini tandanya plus. Nah, oke. Kita kembali ke sini. Jadi yang request tadi digunakan untuk menyimpan instruksi nanti yang akan diinput oleh user. ACC digunakan untuk menyimpan nomor yang di depan ini. Nah, float bal ini digunakan untuk menyimpan balance-nya gitu. Jadi bal ini singkatan dari balance gitu ya. Nah, name sendiri udah dari namanya pasti kelihatan jelas ini untuk menyimpan nama. Lalu ada main. Main ini kita gunakan untuk menyimpan karakter yang ini. Nah, kita langsung saja. Perlu diingat kalau untuk melakukan operasi file kita harus deklarasikan sebuah pointer filenya dulu. Di sini namanya kita kasih nama cfptr. Oke, selanjutnya kita akan membuka filenya. Caranya gampang gini. Kalian tinggal pakai manggil variabelnya gitu ya. Kita assign kayak mengassign suatu nilai pada variabel. Caranya gini, fopen nama filenya. Kalau tadi kan saya kasih nama data.txt ya, lalu diikuti dengan operasinya. Nah, nanti semisalkan kalian menaruh filenya itu di luar file projectnya, itu kalian harus menaruhnya di sini dengan absolute path-nya. Maksudnya absolute path itu yang kayak C, misalkan kalian nyimpen di C gitu ya, terus apa deh lanjutannya gitu kan, baru ntar nama filenya. Nah, karena di sini kebetulan saya naruhnya di dalam file projectnya, jadi saya tinggal nulis namanya aja. Tapi di sini kita mau ngecek nih apakah filenya berhasil dibuka atau tidak. Nah, caranya gini, kita pakai if aja, kayak if statement, terus kita cek apakah cfptr ini nilainya 0, karena fopen itu kalau dia gagal membuka file ya, semisal filenya gagal dibuka atau filenya doesn't exist gitu kan ya, nah itu dia bakal nge-return suatu nilai yaitu 0. Misalnya bukan ya gitu. Nah, selanjutnya di sini kita tulis kalau seandainya filenya gagal dibuka, terus saja sini gagal dibuka. Sedangkan kalau berhasil ya kita lanjut dengan programnya. Nah, tapi di sini jangan lupa juga setiap kita selesai melakukan operasi file, kita harus menutup filenya. Caranya pakai fclose, terus nama pointernya, pointer file. Oke. Sekarang kita coba running dulu. Nah, kalian bisa lihat di sini nggak ada tulisan apa-apa kan? Ya karena kita
program kita nggak masuk ke bagian yang ini gitu, ke blok program yang ini, karena kan blok program ini dieksekusi kalau filenya gagal dibuka. Selanjutnya, kalau file berhasil dibuka, seperti yang saya bilang sebelumnya, kan user bisa memberikan instruksi pada programnya ini untuk jadi ada 4 pilihan ya. Yang pertama, menampilkan seluruh account yang punya balance 0, jadi menampilkan namanya, nama orang di sini yang punya balance 0. Yang kedua, menampilkan semuanya, semua nama yang di sini yang memiliki balance-nya debit, berarti yang ininya yang tandanya plus. Nah, selanjutnya yang kredit. Yang kredit berarti tandanya di sini minus. Nah, lalu yang terakhir itu instruksi untuk keluar dari program. Langsung saja kita buat. Ini berarti tulis ini sambil nyontek aja ya, nggak apa-apa ya kalau ini. Printf enter request. Oke. Terus yang pertama, list account with zero balance. List account with zero balance. Terus, oke. Nah, untuk instruksinya ini kita akan simpan di variabel request. Oke. Nah, selanjutnya jadi kan begini ya, program kita itu mau terus berjalan selama requestnya bukan 4 gitu. Nah, kalau kalian pikir perulangan yang terus dilakukan selama kondisi terpenuhi itu kita bisa gunakan dengan while. Ini sambil review dikit gitu ya. Kalau kalian pakai for, itu kan berarti kalian udah tahu jumlah perulangan itu berapa kali. Sedangkan kalau while dan do while dilakukan saat kita nggak tahu jumlah perulangannya itu berapa, tapi kita tahu kondisinya untuk melakukan perulangan. Nah, di sini kan kondisi kita while request tidak sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita mau ngecek lagi nih. Di sini kita requestnya itu nilainya berapa. Nah, kalian sebenarnya bisa gunakan if atau kalian juga bisa menggunakan switch. Nah, kalau di sini saya lebih memilih menggunakan switch. Nah, oke. Switch. Terus switch itu pakainya case. Nah, jadi kan kalau di sini berarti case 1. Case 1 di sini berarti kita tulis printf menampilkan, kita pakai bahasa Indonesia dia, menampilkan account dengan zero balance. Lalu di sini kita melakukan looping lagi. Nah, looping kedua ini kita lakukan untuk mengambil data dari file ini. Nah, kita bisa pakai fungsi while, pakai perulangan while. Nah, terus kondisi yang kita cek itu apakah kita telah sampai di akhir file atau belum. Kan seperti itu kan. Nih, nanti kalau semisal filenya udah sampai sini pembacaan kita, berarti kan loop kita selesai gitu. Nah, kita bisa melakukan itu dengan ngeceknya itu dengan cara feof cfptr. Nah, feof cfptr ini dia nantinya akan mengembalikan nilai true apabila kita telah sampai di akhir dari file. Nah, sedangkan while ini kan melakukan perulangan selama
kondisinya true kan. Berarti di sini kita harus gunakan not, karena semisal nih kita ngecek sekarang pembacaannya kan baru di baris pertama FIOF CFPTR, berarti kan nilai yang di return false. Nah, tapi kita harus tetap melakukan perulangan, makanya kita di sini kita buatkan not. Sedangkan saat kita udah sampai akhir dari file, FIOF CFPTR ini kan nantinya bakal nge-return nilai true. Sedangkan kita mau hentikan perulangannya, makanya di sini kita buat dia not. Jadi not true itu kan false. Nah, nanti di sini perulangannya bakal berhenti. Seperti itu. Kalian mungkin boleh coba-coba sendiri gitu ya, buat lebih pahamnya gimana. Nah, selanjutnya kita lakukan pembacaan dari filenya. Nah, di sini file yang kita baca kan namanya CFPTR. Nah, seperti yang saya bilang di awal, file sekuensial itu datanya kan terrecordnya secara urut. Saat kita merecord urut, saat kita ngebaca juga urut. Nah, di sini berarti %d untuk apa? Untuk bagian yang gini, bagian yang di awal. Tadi kan di awal saya bilang saya menyimpan dia di sebuah variabel ACC dengan tipe datanya adalah integer. Setelah %d kita menyimpan nama. Nama kita bisa pakai %s. Lalu kita nyimpen karakter penandanya ya, %c. Karena ini kan karakter tipenya min ya. Lalu yang terakhir adalah balance. Balance tipe datanya float. Kita nyimpennya di %f. Lalu di sini seperti pembacaan dengan scanf gitu ya. Nah, sini kan %d, _, ACC. Terus di sini name. Terus yang ketiga dan main. Terus yang terakhir bold. Nah, selanjutnya kita tinggal lakukan pengecekan aja. Kita cek apakah ACC sama 0 dan min tidak sama dengan negatif. Kalau dia tidak sama dengan, kita printf. Namanya itu saja gini ya, %s sama dengan ACC %f. Oke, tidak lupa karakternya line. Oke, udah. Ini untuk case pertama. Nah, terus di sini kita melakukan rewind. Nah, rewind ini fungsinya untuk apa? Tadi kan kita udah melakukan pembacaan file sampai akhir ini ya, sampai sini. Nah dalam C itu posisinya itu saat kita selesai melakukan fscanf ini, looping di sini, posisinya itu akan tetap di sini. Nah, fungsi rewind itu kalian boleh bilang pointernya lah. Ini kan di sini saya ada pointernya gitu ya. Nah, pointer saya itu sekarang ada di sini posisinya. Nah, fungsi rewind ini digunakan untuk mengembalikannya kembali ke awal sini. Gitu. Setelah menampilkan, programnya bakal nanya lagi gitu. Instruksi selanjutnya apa, bos? Oke, kita coba running dulu. Tak ada yang salah. Oke, ini. Jangan lupa titik koma. Coba ya. Semoga berhasil. Gagal lah. Kita lihat filenya udah ada isinya. Oke. Sebentar. Oke. Pertama di sini kita kelupaan untuk break ya. Nah, jadi kalau pakai switch case jangan lupa pakai break, karena kalau tidak ada break dia nanti bakal terus melakukan pembacaan sampai
akhir program sampai dia menemukan break. Terus kalau ini masih di run atau si error, split dulu filenya. Oke, ini ada yang salah ya. Di sini ada satu baris yang punya spasi di namanya. Ini nggak boleh ya. Kita sekarang mau baca filenya satu nama aja, nggak sampai spasi. Oke, ini kalau kita coba sekarang running lagi, dia masih nampilin, dia programnya lanjut berjalan, tapi dia nggak nampilin zero balance. Sepertinya kita salah di sini. Ini harusnya bukan ACC, tapi di sini harusnya bal ya. Sekarang kita coba running lagi. Nah, berhasil. Nah, mungkin biar agak rapian, di sini kita taruhnya sedikit frame formatting ya. Nah, di sini kita taruh aja min 6s, min 10f. Oke, kayaknya 10 kebanyakan ya. Kalau di modul, pakainya 5.2. Oke. Di sini kita juga tampilin ikonnya. Coba kita running lagi. Oke, ini lebih rapi ya. Nah, kita udah berhasil dengan case yang pertama, yaitu menampilkan akun dengan zero balance. Nah, untuk case kedua, sebenarnya prosesnya sama aja. Ini kita bisa copy paste ya untuk case-case selanjutnya. Nah, di sini kalian ganti nomornya jadi 2. Di sini 3. Terus kita ganti aja di sini. Ini untuk menampilkan debit, ini untuk menampilkan kredit. Nah, untuk debit sendiri kondisinya berarti balnya harus balnya nggak perlu ya kayaknya kondisinya. Kan yang penting adalah minnya. Dan min harus sama dengan plus. Ingat, min itu adalah yang ini ya, karakternya gini. Kayak yang tadi saya bilang di awal, kalau plus berarti dia itu debit. Sedangkan kalau yang ini, berarti kita ganti jadi sama dengan ini, minnya sama dengan minus, karakter minus. Baru, udah deh, kita tinggal coba running. Oke, berhasil. Nah, ini kan, coba kita cek ya. Yanto itu benar, dia akunnya debit. Sirotul, oke. Hanif Aniki, oke, benar juga. Oke, udah benar semua. Mungkin biar bagus kalau debit itu maksudnya kita nampilinnya lebih spesifik gitu. Jadi di sini kita tambahin aja kondisinya, balnya harus lebih besar daripada 0. Jadi yang ada isinya gitu, rekedit yang ada isinya. Oh, lupa. Nah, gini. Oke, ini kan jadi senampilin akun debit yang punya balance lebih dari 0. Oke, ini udah semua. Nah, nanti di sini kalau udah kita print gini, menandakan kalau aplikasi sudah berakhir. Oke. Oke, kita cek yang 3 dulu ya. Isni, oke benar, minus. Adit juga, Rap juga, Rido juga. Kita cek kalau 4 akhir dari program. Nah, kalian kalau menggunakan switch case juga bisa menaruh instruksi default, di mana instruksi yang pada blok program ini akan dieksekusi saat tidak ada case yang terpenuhi. Nah, kalau di sini saya tulis gini aja sih. Paling kita defaultnya break aja gitu. Jadi nanti langsung ke bagian yang ini, minta instruksi lain gitu. Supaya kita masukin input 6. Nah, kan gitu. Atau kalau kalian mau boleh gini sih.
Nah, seperti ini. Karena kalau kita nggak pakai default, misalkan ini kita running ya, kita coba input 7. Oh, sebenarnya dia langsung ya, karena tidak ada case yang terpenuhi, dia langsung masuk ke sini. Tapi ini biar rapi aja ya, kita pakai default. Oke, cukup sampai sini coding practice-nya. Kalau kalian masih ada yang bingung dengan penjelasan di sini, kalian boleh langsung tanyakan saat praktikum kepada asisten yang menjaga. Dan untuk codingan ini, kalian juga bisa lihat di modul ya. Sebenarnya sama saja, cuma di sini saya ganti kalimatnya sedikit. Terima kasih. Mungkin itu saja. Sampai ketemu di praktikum, dan sampai ketemu juga di video pengantar praktikum selanjutnya.